Kisah nyata jatuhnya pendaki asal Swiss Benedikt Emaneger di Gunung Rinjani. Pada tanggal 15 Juli tahun 2025, seorang warga negara Swiss bernama Benedikt Emaneger memulai perjalanannya menaklukkan salah satu gunung terindah di Indonesia, Gunung Rinjani, melalui jalur pendakian Sembalun. Tujuannya adalah menikmati keindahan Danau Segara Anak, dan kembali turun keesokan harinya, tanggal 16 Juli tahun 2025. Benedikt adalah pendaki yang sudah berpengalaman menjelajahi pegunungan di Eropa. Namun seperti banyak pendaki lainnya, Rinjani menyimpan daya tarik tersendiri. Perpaduan magis antara kekuatan alam dan keheningan spiritual. Namun perjalanan Benedikt tak berakhir seperti yang direncanakan. Pada Rabu siang, tanggal 16 Juli tahun 2025 pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah, saat menuruni jalur dari Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak, Benedikt mengalami kecelakaan. Ia terpleset di jalur yang curam dan terjatuh dari ketinggian 2.693 meter di atas permukaan laut Mdpil dan terperosok sejauh 375 meter ke titik 2.318 Mdpil. Peristiwa itu dilaporkan ke kantor SAR Mataram tak lama setelah kejadian. Pukul 12.45 waktu Indonesia Tengah, tim SAR yang terdiri dari 5 orang personel segera diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Mereka bergerak cepat dan diperkirakan tiba di lokasi sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Tengah. Berbekal peralatan evakuasi dan navigasi medan ekstrim, mereka menyusuri jalur sulit hingga akhirnya menemukan Benedikt dalam kondisi selamat namun mengalami patah tulang di bagian kaki. Ia segera dievakuasi dengan penuh kehati-hatian, mengingat jalur yang terjal dan risiko pergeseran tanah. Setelah berhasil dievakuasi, Benedikt langsung dibawa ke fasilitas medis untuk mendapatkan perawatan intensif. Pelajaran dari insiden ini, kejadian yang menimpa Benedikt Emaneger menjadi pengingat penting bagi semua pendaki, baik pemula maupun profesional, bahwa alam punya kekuatan besar yang tak bisa diremehkan. Beberapa hal penting yang bisa kita petik. Pertama, selalu jaga fokus di jalur turunan. Banyak kecelakaan justru terjadi saat turun karena kelelahan dan penurunan konsentrasi. Kedua, gunakan perlengkapan yang sesuai, termasuk sepatu pendakian dengan grip kuat. Ketiga, jangan pernah meremehkan jalur pendakian, meski sudah pernah dilalui. Keempat, pentingnya manajemen waktu. Turun terlalu siang atau terburu-buru bisa meningkatkan risiko. Kelima, waspadai medan Pelawangan Segara Anak, yang dikenal sebagai salah satu bagian paling teknis dan curam di jalur Rinjani. Inspirasi dari peristiwa ini adalah, di gunung, kemenangan bukan hanya sampai puncak. Kadang, selamat pulang adalah pencapaian terbesar. Jangan pernah malu untuk berhenti sejenak, jika itu demi keselamatanmu. Alam bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dihormati. Setiap langkah di gunung adalah doa. Setiap jatuh adalah pelajaran, setiap selamat adalah anugerah. Kisah ini bukan hanya tentang kejatuhan fisik, tapi juga tentang ketangguhan jiwa, kecepatan respons penyelamat, dan hikmah yang bisa menyadarkan kita semua bahwa mendaki gunung bukan hanya soal kekuatan, tapi juga tentang kebijaksanaan.